Sri Natasha Alifah. Saya adalah mahasiswa keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dari kelas A251 dengan NIM 220.125.120.0048. Jadi di video ini saya akan memperkenalkan kepada kalian mengenai daerah asal saya, yaitu Kabupaten Sukoharjo. Mungkin di telinga kalian itu Kabupaten Sukoharjo terdengar asing gitu ya. Mungkin kalian tuh lebih seringnya dengar kota Solo atau kota Surakarta. Tapi sebenarnya kota Solo sama Surakarta itu deketan atau tetanggaan gitu sama Kabupaten Sukoharjo. Jadi mungkin semisal kalau kalian lagi ada di Solo, bisalah main ke Kabupaten Sukoharjo gitu. Oke, saya kan lahir di Kabupaten Sukoharjo, besar juga di Sukoharjo dari TK, SD, SMP sampai SMA gitu. Dan sangat amat bersyukur bisa lahir di Kabupaten Sukoharjo, karena menurut saya di Sukoharjo itu adalah kabupaten yang nyaman gitu dan asri, dan menurutku saya cocok untuk kehidupan yang santai-santai gitu. Oke, mungkin bisa langsung aja kita kenalan mulai dari letak geografisnya terlebih dahulu ya. Secara geografis, Kabupaten Sukoharjo berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 5 kabupaten atau kota di Jawa Tengah, yaitu Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali, dan Surakarta. Sedangkan secara topografi, Sukoharjo itu dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu daerah datar dan daerah miring. Untuk daerah datar itu ada Kartasura, Pagi, Batak, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban. Sedangkan untuk yang miring itu ada Polokarto, Bendosari, Muter, Bulu, dan Weruk. Luas Kabupaten Sukoharjo sendiri adalah 46.666 hektar. Untuk kecamatan yang terluas itu berada di Polokarto, dan yang paling kecil itu ada di Kartasura. Selanjutnya, mari kita awali dengan sejarah singkat dari Kabupaten Sukoharjo. Jadi pada masa pendudukan Jepang itu ada wilayah Karesidenan Surakarta yang terbagi menjadi 2 daerah, yaitu Kasunanan atau Soloko dan Mangkunegaran atau Mangkunegaranko. Saat itu Sukoharjo masih berstatus sebagai daerah kawidanan di bawah pemerintahan Kasunanan Surakarta, tepatnya dalam wilayah Kabupaten Kuta Surakarta. Setelah kemerdekaan, terjadi gerakan anti Swaparaja atau anti pemerintahan kerajaan. Pada 27 Mei 1946, Kabupaten Karanganyar itu melepaskan diri dari pemerintahan Mangkunegaran, disusul Boyolali dan Seragen yang keluar dari Kasunanan. Pemerintah Kabupaten Kuta Surakarta kemudian dipindahkan ke Sukoharjo. Selanjutnya pada 15 Juli 1946, pemerintah mengeluarkan penetapan Pemerintah nomor 16 garis miring SD yang menyatakan bahwa pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran itu secara resmi tidak berlaku lagi. Wilayah-wilayahnya kemudian menjadi bagian dari Karesidenan Surakarta termasuk Sukoharjo. Untuk mengatur wilayah yang sebelumnya terdiri dari 3 kawidanan, Sukoharjo, Begonang, dan Kartasura, para pemimpin daerah itu membentuk Kabupaten Sukoharjo dan menunjuk KRMT Suwarno Honggopati sebagai bupati pertama. Kemudian tanggal 15 Juli itu ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Sukoharjo. Nah, setelah tahu sejarah singkat dari Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya kita kenalan sama potensi dari Kabupaten Sukoharjo, supaya kalian semakin tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama adalah Taman Pakujoyo. Taman Pakujoyo terletak di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo. Dahulu merupakan tanah kas kelurahan yang tidak produktif untuk pertanian, lalu dialihfungsikan menjadi taman kota yang edukatif. Yang kedua adalah Desa Wisata Kreatif Kenep. Desa wisata ini terletak di Kelurahan Kenep dan mulai dikembangkan sejak tahun 2010. Di sini terdapat beragam usaha rumah tangga seperti batik, jenang, makanan ringan, dan kerajinan tangan. Tak hanya itu, ada pula produksi obat-obatan dan jamu. Ketiga adalah Taman Wijaya Kusuma yang berlokasi di Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo.
Setelah direnovasi, taman ini menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat dengan dilengkapi dengan sirkuit motocross dan skatepark, sehingga taman ini cocok untuk beraktivitas, berolahraga, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah Gunung Spikul. Gunung Spikul terletak di Desa Tiaran, Kecamatan Bulu, di mana sekitar 15 km dari pusat kota. Di sini kita bisa sekedar bersantai-santai, melihat sunset, dan pemandangan alam yang lain. Yang kelima adalah Waduk Mulur yang berlokasi di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari. Tempat ini sering dikunjungi oleh pemancing, fotografer, dan orang-orang yang sekedar ingin berefreshing. Selanjutnya adalah Puncak Laskar Pelangi atau Gunung Api Purba yang terletak di Desa Kedungsono tak jauh dari Gunung Spikul. Dari sini, kalian bisa melihat keindahan Kabupaten Sukoharjo dari atas. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 1232 meter di atas permukaan laut, sehingga mungkin cocok ya buat kalian yang sedang belajar mendaki. Selanjutnya ada Kidolen yang berada di Kecamatan Mutar. Kidolen merupakan tempat wisata edukatif yang menggabungkan antara unsur rekreasi dan pembelajaran yang dilengkapi dengan kolam renang, gazebo, taman herbal, dan area belajar pertanian. Selanjutnya yang terakhir ada The Heritage Palace yang berlokasi di Jalan Permata Raya, Tegalmulyo, Pabelan, Kertosuro. Awalnya bangunan ini merupakan bekas pabrik gula Gombong yang didirikan tahun 1892 oleh Sultan Pakubuwono ke-10. Kini bangunan tersebut menjadi tempat wisata yang instagramable. Setelah kita mengenal tempat-tempat wisata di daerah Sukoharjo, selanjutnya kita akan mengenal mengenai makanan khas daerah Sukoharjo. Yang pertama ada Alakatak. Alakatak adalah kuliner khas Sukoharjo yang terbuat dari tempe dan mie berbahan dasar tepung tapioka. Kemudian dibungkus dengan daun jati. Alakatak ini biasanya ditemukan di pasar-pasar tradisional, terutama di Pasar Weru. Selanjutnya ada jamu. Sukoharjo itu dikenal sebagai kampung jamu, tepatnya di Desa Ngutar. Jadi hampir setiap rumah di sana itu banyak memproduksi jamu. Yang ketiga ada Gempol Pleret. Gempol Pleret merupakan minuman tradisional khas Sukoharjo yang dominan rasanya itu manis. Terbuat dari bola-bola tepung beras yang disebut gempol dan pipihan kecil yang disebut pleret yang disajikan dengan kuah santan dan gula merah cair. Yang terakhir ada jenang kerasian. Jenang kerasian atau biasa disebut dengan kue ladu adalah makanan tradisional khas Sukoharjo yang memiliki tekstur agak kasar karena menggunakan tepung ketan sangrai. Jenang ini biasanya berbentuk kotak kecil seperti dadu dan dibungkus secara sederhana. Oke, setelah kita tahu mengenai tempat-tempat wisata dan makanan khas di daerah Sukoharjo, selanjutnya kita juga harus tahu mengenai potensi budaya yang ada di daerah Sukoharjo. Jadi di daerah Sukoharjo itu ada yang namanya Tari Kebo Kinul, yaitu tarian tradisional khas Kabupaten Sukoharjo yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Tarian ini berasal dari Kecamatan Grogol dan dahulu itu ditampilkan saat panen raya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah sekaligus doa agar dijauhkan dari hama. Gerakannya itu menggambarkan sebuah semangat para petani, kerjasama, dan rasa syukur. Kini Tari Kebo Kinul itu sering ditampilkan dalam acara budaya dan festival daerah sebagai upaya melestarikan warisan budaya. Selanjutnya, ada ikon unik yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama ada patung jamu. Patung jamu ini melambangkan Kabupaten Sukoharjo sebagai kampung jamu. Kemudian yang kedua itu ada Tugu Adipura. Jadi, Tugu Adipura itu adalah monumen yang dibangun untuk memperingati keberhasilan suatu kota atau kabupaten dalam meraih penghargaan Adipura dari pemerintah pusat. Penghargaan ini diberikan atas prestasi dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kondisi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Jadi, sebagian besar itu bekerja sebagai petani atau buruh tani, kemudian mengalami perubahan besar seiring berkembangnya industri. Muncullah kawasan industri yang membuat banyak warga itu beralih profesi menjadi buruh pabrik, dagang, dan pelaku usaha. Perubahan mata pencaharian ini kemudian berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat serta mengubah pola kehidupan sosial mereka.